Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Samadani, NRP 3120000003 dari kelas 2 D4 Teknik Informatika A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yaitu latihan tentang Y2 casing. Kita langsung ke halaman latihan. Untuk tugas yang pertama, kita akan membuat casing yaitu dengan mekanisme data casing, fragment casing, pack casing, HTTP casing. Di sini saya ingin mencontohkan untuk data casing terlebih dahulu. Untuk data casing, kita akan membuka yaitu pada front end, karena kita memasang casing ini untuk front end, lalu ke config, setelah itu ke main lokal. Setelah itu pada dalam komponen kita kasih bawah request, kita ketikkan page array dengan nama class itu casing lalu file page. Setelah itu kita simpan. Setelah kita berhasil memasang komponen, kita akan memasang file cache tersebut pada komponen pada controller, lalu di bagian item controller, setelah itu bagian index. Untuk di sini saya ingin mengambil username dari orang yang sedang login aplikasi tersebut. Di sini kita panggil y, lalu app, lalu page. Setelah itu kita set, yaitu kita ketikkan username. Setelah itu kita kasih ternary operator, kita cek terlebih dahulu iset y $user identify lalu username. Jadi di sini kita cek terlebih dahulu apakah untuk username ini ada orang yang login atau tidak. Jika ada yang login, kita tulis untuk nilai value-nya app user identify username. Jika kosong atau tidak ada login, kita kasih array kosong. Nah, itu pada bawahnya kita kasih lagi yaitu i app catch, kita get yaitu dari username. Setelah itu untuk value-nya ini kita copy, kita isikan pada render, kita masukkan sebagai parameter dengan nama data catch. Setelah itu diambil dari variabel data catch. Setelah itu kita akan membuka view, lalu item, lalu index. Di sini pada paling atas kita kasih tag p, di dalamnya kita langsung masukkan untuk nama usernya yaitu user, kita kasih php echo yaitu yang diambil dari data page. Setelah itu kita cek localhost mymart, lalu front end web. Nah, maka untuk yang sedang login sekarang yaitu dengan user bintang Rizeka. Jika ini kita logout, maka user bintang Rizeka tidak ditampilkan pada sini. Jadi untuk data casing sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menuju ke fragment casing. Untuk fragment casing kita akan membuat action baru. Kita letakkan paling bawah. Pada sini kita ketikkan public function action fragment casing. Yaitu ketikan kita akan mengambil data dari new item. Setelah itu pada item tersebut kita masukkan name-nya yaitu barang test fragment casing. Setelah itu kita masukkan price-nya juga. Di sini kita masukkan 25.000 saja. Untuk tipenya berupa integer, jangan lupa. Untuk harga, setelah itu
Untuk image kita masukkan sembarang halaman internet, yaitu kita masukkan google.com. Setelah itu kita masukkan juga kategori ID bebas, lalu setelah itu save. Kenapa kita harus memasukkan 4 ini? Karena pada item membutuhkan untuk required name, price, image URL, lalu kategori. Setelah itu kita membuat variabel model dengan isi item, lalu kita find, lalu kita masuk all. Setelah itu kita return untuk membuat view baru, render. Setelah itu dengan nama catch view, itu dengan parameter models, lalu dengan value models. Kita simpan. Sekarang kita akan membuat view action baru, jadi tempatnya di item, karena kita membuat action tersebut di controller item, lalu dengan nama file catch underscore view.php. Untuk dalamnya kita masukkan tag PHP. Di sini kita akan panggil kode untuk begin stage, yaitu dengan if this begin stage. Setelah itu namanya catch view sesuai nama view-nya. Di sini saya menggunakan if tidak buka kurung, tapi menutupnya dengan menggunakan an if. Lalu untuk dalamnya kita for each dari model yang sudah kita ketikkan tadi, for each models as model, kita beri titik 2. Jangan lupa kita tutup dengan and for each, and for each. Setelah itu pada dalamnya di sini kita masukkan, oh ya, kita kasihkan all terlebih dahulu untuk list datanya tadi. Terus jangan lupa di sini kita menggunakan li. Untuk li di sini kita masukkan yang pertama dari model tadi, model, lalu yang pertama ada ID, kita sambung dengan tanda penghubung. Setelah itu model name kita sambung juga dengan tanda penghubung, itu model price kita sambung juga dengan tanda penghubung. Lalu yang terakhir model kategori ID. Sudah selesai. Terus pada bawah for each, di sini kita masukkan yaitu tag PHP dengan komen this and gets. Terus yang bawah sendiri jangan lupa kita ingin melihat total count yang dihasilkan dari model item, total count items. Di sini dengan cara kita panggil dari modelnya common models, lalu item, kita find terlebih dahulu, lalu kita count. Setelah itu kita simpan, kita tes pada item, lalu dengan namanya fragment catching. Kita cek, maka untuk isinya masih 13. Di sini saya coba refresh. Nah, maka untuk barang selanjutnya masih belum muncul. Kita tunggu 1 menit 60, sekitar 60 detikan. Kita refresh lagi, maka masih belum muncul. Sedangkan pada database kalau kita lihat, maka sudah pada database MyMart lalu item, maka sudah memunculkan 3 barang yang di save. Sedangkan pada fragment casing ini masih belum menampilkan. Kita tunggu 60 detik. Setelah itu kita coba refresh. Nah, maka otomatis total count-nya juga ikut bertambah.
Jadi untuk fragment caching ini sudah berhasil. Selanjutnya kita menuju ke back caching. Untuk back caching kita akan memasang pada controller side pada behavior atasnya access. Kita akan membuat array baru, jangan lupa kita kasih koma. Setelah itu kita masukkan kelas, lalu kita masukkan kelasnya yaitu y filters, lalu package. Setelah itu kita masukkan only, kita masukkan hanya index yang di package. Setelah itu kita masukkan durationnya 60. Kita simpan, coba kita tes, kita ke home, maka tidak ada error. Di sini kita coba merubah kalimat congratulation menjadi selamat datang. Jadi kita akan merubah pada view, lalu site, lalu index. Setelah itu untuk congratulation kita ketik tulisan selamat datang, kita simpan. Setelah itu kita refresh. Maka untuk package masih berjalan. Kita tunggu selama 1 menit. Nah, maka sudah 1 menit, maka tulisan congratulation menjadi selamat datang. Untuk packaging sudah berhasil. Untuk yang terakhir kita akan HTTP caching. Untuk HTTP caching di sini saya tidak mencontohkan karena saya masih belum memahami yaitu caranya menggunakan, tapi akan saya jelaskan. Itu yang pertama sama seperti atas, kita masukkan class yang diambil dari i filters http catch only, yaitu hanya index yang dikit. Setelah itu kita masukkan less modified, kita masukkan function sama params kita masukkan. Setelah itu kita melakukan query, itu kita new idb query return query, kita masukkan from. Setelah itu kita ambil dari tabel item, lalu max kita masukkan created add, lalu kita masukkan attack set function action, lalu kita masukkan params. Ini jangan lupa params, kita masukkan this find model, kita masukkan dari kelas i app request get id. Setelah itu kita return yaitu serialis user name, setelah itu user email. Di sini akan saya jelaskan untuk fungsi less modified, yaitu kan di sini akan menghasilkan yaitu berupa timestamp, menunjukkan apakah halaman telah dimodifikasi sejak klien itu menyimpan cache. Jadi untuk semisal ada barang baru kan created add baru, maka akan muncul. Jadi ketika klien menyimpan cache tersebut,
Jika ada perubahan data, maka akan menampilkan last modified terakhir. Setelah itu, di sini untuk attack sheet, yaitu atau untuk singkatannya attack. Di sini menggunakan hash untuk mewakili konten halaman. Jika halaman dirubah, maka hash juga akan dirubah. Jadi untuk ada package seperti itu. Maka untuk tugas Y2 casing sudah selesai. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.